Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat monitoring sensor suhu DHT11 melalui web server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lin Kahardina, NPM 181063111601113. Perkenalkan, nama saya Sidki Ramadhani Rizkulo, NPM 1816311601020. Perkenalkan, nama saya Ridwan Satrio Hadi Kusuma, NPM 1810631160117. Ya, halo semua. Di sini kami akan membuat sensor suhu menggunakan DHT11 yang nantinya akan terhubung ke web server menggunakan bantuan ESP32. Alat-alat yang dibutuhkan pertama adalah kabel pelangi untuk melakukan wiringnya, lalu breadboard untuk peletakan komponennya, ada serial USB untuk komunikasi antara ESP32 dengan komputer, lalu DHT11 dengan kaki 4 pin, dan ESP32. ESP32 ini merupakan perkembangan dari ESP80266, yang mana ESP32 ini sudah memiliki dual WiFi. Ya, dalam percobaan kelompok kami kali ini memiliki konsep yang sangat sederhana. Pertama, akan mengambil data dari sensor, kemudian mengirimkan data via internet ke simpul lain, lalu mengaktifkan aktuator atau memonitor keadaan. Dalam hal ini adalah suhu. Nah, ESP32 ini memiliki dua buah operating mode. Yang pertama ada station mode. Station mode adalah ketika si ESP32 ini terhubung ke jaringan WiFi yang sudah ada. Misalnya dalam hal ini kita menggunakan jaringan WiFi dari router. Bisa juga menggunakan jaringan WiFi dari HP ataupun perangkat lain. Nah, operating mode yang kedua adalah access point mode. Ya, ini si ESP32 ini dapat menciptakan jaringan WiFi-nya tersendiri. Berikut ini adalah program Arduino yang kami gunakan. Pada baris kedua ini, maksudnya adalah kami menggunakan library WiFi. Yang baris ketiga, maksudnya adalah kami menggunakan library web server. Baris keempat, maksudnya itu kami menggunakan library DHT11. Pada baris kelima, fungsinya untuk mendefinisikan DHT sensor pada pin kelima ESP32. Baris keenam, untuk mendefinisikan tipe DHT yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan DHT11. Pada baris ke-9, untuk mendeklarasikan SSID Wi-Fi yang kami gunakan. Baris ke-10 untuk mendeklarasikan password dari Wi-Fi yang kami gunakan. Dan baris ke-12 ini adalah mendeklarasikan web server yang kami gunakan. Nah, pada fungsi setup ini terdapat fungsi serial date began, yaitu untuk menentukan baud rate pada serial monitor. Lalu ada delay untuk menambahkan jeda sebanyak 100 milisecond. Dan ini DHT.BK ini tuh sudah untuk inisialisasi DHT-nya. Serial.print ini untuk menampilkan pesan atau teks yang terdapat dalam tanda kurung ini. Ini wifi.bg maksudnya itu inisialisasi wifi-nya. Dan pada baris ke-22 ini adalah upaya untuk terhubung ke internet dengan delay-nya adalah 1000 milisecond. Pada baris 29 ini adalah untuk menampilkan alamat local IP. Di sini adalah kita untuk menginisialisasi servernya. Dan ini akan saat server dimulai itu akan menampilkan pesan itu HTTP server telah dimulai. Di dalam void loop ini terdapat fungsi server.handle klien ini untuk mendengarkan permintaan HTTP dari klien. Di sini juga terdapat void handle on connect, itu maksudnya saat terhubung ke server. Sini adalah program-programnya. Yang ini adalah pada baris ke-41 ini untuk membaca suhu. Baris ke-42 ini adalah program untuk membaca kelembaban. Dan berikutnya ini adalah ada void handle not found. Ini saat ketika kita tidak terhubung pada web servernya dan akan menampilkan teks tidak ditemukan.
Nah, program di bawah ini merupakan teks HTML yang nantinya akan ditampilkan di web client, dan nanti data yang ada pada web server akan ditampilkan di web client. Dalam hal ini adalah browser. Ya, setelah kita memasang komponen seperti pada gambar sebelumnya dan setelah mengisi program ke dalam ESP32, setelah mengetikkan program ke dalam ESP32 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menghubungkan ESP32 dengan kabel serial monitor, lalu dihubungkan ke komputer untuk dimasukkan programnya. Program yang tadi sudah kita ketikkan sebelumnya. Setelah terhubung, kita tinggal pencet reset. Lalu pada bagian programnya kita tinggal upload. Lalu tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, maka program telah berhasil diupload ke dalam si ESP32 ini. Nah, karena program telah masuk, maka sensor suhu ini dia akan mendeteksi suhu, lalu datanya akan dikirimkan ke kaki 5 si ESP32 yang kemudian datanya akan disimpan pada web server. Lalu untuk mendapatkan IP web server, kita tinggal lihat di serial monitor. Lihat ini IP-nya. Kita kopikan IP tersebut dan kita pastekan di web browser. Lalu enter. Lalu kita tunggu sampai dia menampilkan hasilnya. Nah, setelah selesai dia akan menampilkan suhunya. Suhu saat ini adalah sebesar 32 derajat dan kelembabannya 12%. Maaf ya, ini layar saya agak coklat-coklat gini karena ini kabel fleksinya sedikit bermasalah. Nah, untuk mempercantik si tampilan web ini kita bisa diatur di bagian program Arduino-nya. Di bagian sini. Bagian web kita bisa mempercantik, tinggal tambahkan CSS saja. Ini juga bisa dibuka di HP, di smartphone kita, tinggal mengcopy pastekan IP-nya saja. Bisa asalkan dengan syarat HP kita terkoneksi pada jaringan WiFi yang sama. Bagaimana jika kita ingin mengontrolnya dari jarak yang jauh? Kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Blink di Android kita, lalu kita hubungkan ke si ESP32 ini. Nah, pengembangan dari sensor suhu ini bisa kita taruh di rumah untuk memonitoring suhu di rumah kita agar stabil, berada di suhu yang sehat, atau juga bisa dimanfaatkan untuk memonitoring suhu dalam budidaya jamur. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Terima kasih. Selamat siang.